memberi asistensi inokulasi atau isolasi bakteri. Pada praktikum ini, bakteri didapatkan dari sampel cair, ada jus, sampel padat, ada olahan daging dan buah, dan benda di sekitar kita, ada uang. Nah, dengan asumsi bahwa bakteri terdapat di mana-mana. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum isolasi atau inokulasi bakteri. Alatnya ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi, mortal dan alu, cotton bud, ada mikropipet dan lab tips, ada gelas ukur, spatula, bunsen, dan korek api. Bahan yang digunakan ada aquades, sampel cair yang diambil dari jus, sampel padat yang diambil dari buah dan olahan daging, dan benda yang di sekitar kita, alkohol, dan tisu. Pada praktikum isolasi atau inokulasi bakteri, perlu diperhatikannya teknik aseptik yang benar. Di antaranya, memakai jas praktikum, memakai masker, memakai glove, kemudian menyemprot tangan menggunakan alkohol, dan sebelum praktikum diharapkan dan diwajibkan untuk menyemprot meja kerja dengan alkohol dan membersihkannya menggunakan tisu. Setelah meja dibersihkan menggunakan tisu, tahap selanjutnya menyalakan lampu bunsen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara menginokulasikan bakteri dari fasilitas umum. Salah satunya adalah dari uang kertas. Nah, sebelum kita menginokulasikan bakteri, langkah yang pertama yaitu membuat ukuran pada uang kertas. Ukurannya adalah 1 x 1 cm. Ditandai bisa menggunakan ballpoint. Kemudian mengambil cotton bud yang sudah disterilisasikan. Setelah itu, menggoreskan cotton bud pada media yang sudah ditandai terlebih dahulu tadi dengan cara digoreskan dan ditekan. Kemudian memasukkan cotton bud ke dalam tabung reaksi pengenceran 10⁻⁻⁴. Setelah itu menghomogenkan, bisa dikocok dengan menggunakan ibu jari atau dikocok seperti ini. Langkah selanjutnya adalah mengambil lab tip, kemudian memasukkan mikropipet ke dalam tabung reaksi pengenceran 10⁻⁴. Sebanyak 1000 mikrolit, kemudian memasukkan ke dalam tabung reaksi 10⁻². Setelah itu dihomogenkan kembali.
homogen, kemudian siap diinokulasikan pada media. Ya, kemudian yang kedua adalah cara inokulasi bakteri dari sampel padat. Untuk kali ini menggunakan sampel dari bahan olahan daging, ada cilok. Untuk langkah pertama, pastikan untuk mortar dan alu ini dalam keadaan steril. Dengan cara kita semprot menggunakan alkohol. Kemudian kita lap menggunakan tisu. Langkah pertama adalah kita menumbuk sampel padat ini. Kita ambil cilok, kita letakkan ke dalam mortar. Kemudian kita tumbuk hingga halus. Setelah cilok halus, langkah yang kedua adalah menimbang cilok seberat 1 gram. Ini adalah untuk cilok yang sudah ditimbang beratnya seberat 1 gram. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyiapkan 3 buah tabung reaksi yang masing-masing kita beri label 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Selanjutnya pada masing-masing tabung reaksi kita berikan larutan Aquades sebanyak 9 ml. Untuk yang pertama, masukkan 1 gram sampel cilok ke gelas ukur yang berisi label 10 pangkat min 1. Kemudian kita homogenkan. Setelah itu, ambil sampel sebanyak 1 ml dengan menggunakan mikropipet. Kemudian kita masukkan sampel ke dalam tabung reaksi 10 pangkat min 2. Tak lupa kita homogenkan juga. Kemudian yang terakhir, kita ambil sampel 1 ml pada tabung reaksi berlabel 10 pangkat min 2. Dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi berlabelkan 10 pangkat min 3. Kemudian kita homogenkan. Selanjutnya, sampel yang berada di tabung reaksi dengan label 10 pangkat min 3 ini siap diinokulasikan ke media. Baiklah, di sini
sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengenceran menggunakan sampel cair. Di sini saya menggunakan sampel cair jus. Yang pertama, kita akan menyiapkan tabung reaksi yang sudah diisi dengan Aquades 9 ml. Ada 3 tabung reaksi, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Untuk sampel cair diambil menggunakan mikropipet dan lab tips. Tapi karena sampel jus sangat kental, jadi mengukurnya menggunakan gelas ukur. Mengambil sampel 1 ml. Untuk mengukurnya harus di bidang yang rata. Kemudian memasukkan sampel pada tabung reaksi yang sudah diberi Aquades 10 pangkat min 1. Setelah sudah dimasukkan, mengocok sampel dengan menutup mulut tabung reaksi menggunakan dipol. Setelah memasukkan sampel dan menghomogenkan sampel pada 10 pangkat min 1, kemudian mengambil sampel sebanyak 1 ml. Ke dalam tabung reaksi 10 pangkat min 2. Untuk menghomogenkan sampel bisa juga menggunakan dengan cara mikropipet dimasukkan ke dalam, mengambil sampel dan mengeluarkan sampel seperti ini. Kemudian mengambil sampel 10 dari 10 pangkat min 2, 1 ml, ke dalam tabung reaksi 10 pangkat min 3. Menghomogenkan kembali sampel dengan cara mengambil dan menuangkan sampel di dalam tabung reaksi. Setelah homogen, sampel dari 10 pangkat min 3 bisa diinokulasikan ke dalam media yang sudah disiapkan. Demikian tadi penjelasan mengenai cara pengenceran baik dari sampel cair, padat maupun fasilitas umum. Nah, untuk penjelasan mengenai cara teknik isolasi akan dijelaskan pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.